Berikut adalah kitab muamalat yang diambil dari buku Fikih Islam oleh Haji Sulaiman Rashid, cetakan ke-17 tahun 1976. Yang perlu dimengerti dalam ejaan kata. Dalam buku ini banyak dipakai kata-kata Arab. Pemakaian kata-kata Arab dalam ilmu fikih sukar dihindarkan, apalagi di saat bahasa kita sedang dalam pertumbuhan. Ada yang sukar diterjemahkan, ada yang dapat diterjemahkan, tetapi kurang tepat. Dan ada pula yang memang belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut diatur sebagai berikut. 1. Kata-kata Arab yang memang sudah banyak terpakai di Indonesia berarti sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata-kata yang seperti itu ditulis menurut ejaan kata-kata Indonesia. Selain dari itu, perlu diketahui A. Kata-kata harus dalam buku ini berarti boleh, bukan berarti wajib, sebagai biasa berlaku dalam kata-kata sekarang. B. Kata-kata malam dimaksudkan sebelum siang hari, bukan kemudian di hari. Umpama malam Jumat, yang dimaksud dengan malam yaitu malam sebelum hari Jumat, bukan malam sesudah hari Jumat. Malam hari raya Idul Fitri artinya petang penghabisan puasa. Bagian 21. Hajru. Hajru yaitu melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan, memperedarkan hartanya. Yang berhak melarang ialah wali atau hakim. Tujuan larangan ini ada dua macam. 1. Dilakukan larangan terhadap seseorang guna menjaga hak orang lain, seperti larangan terhadap A. Orang yang berutang, sedang utangnya tunai dan lebih banyak dari hartanya. Ini dilarang berbelanja guna menjaga yang berpiutang. B. Orang sakit payah, dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak warisnya. C. Yang merungguhkan, dilarang membelanjakan barang yang sedang dirungguhkan. D. Murtad, orang yang keluar dari Islam, dilarang memperedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin. Sabda Rasulullah SAW. Angka bibni Malikin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hajara ala mu'adim malahu wa bahahu fidyanin kana alaihi. Dari Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Nabi besar sallallahu alaihi wasallam telah menahan harta Mu'az dan beliau jual harta itu untuk membayar utangnya. Riwayat Daruqutni. 2. Dilarang karena menjaga haknya sendiri. Seperti A. Anak kecil hendaklah dijaga, tidak boleh membelanjakan hartanya sehingga sampai berumur balik dan sudah pandai berbelanja. B. Orang gila dilarang berbelanja, bertasyaruf sampai sembuh. C. Orang yang menyia-nyiakan hartanya, pemboros, dilarang berbelanja sampai ia sadar. Terhadap semua orang yang tersebut, wajib dilakukan larangan oleh wali masing-masing atau hakim. Apabila telah dilakukan kepada mereka larangan, maka tasyaruf, memperedarkan pada harta mereka, tidak sah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamau warzuquhum fiha." Janganlah kamu berikan kepada orang-orang bodoh harta yang telah dijadikan Allah, kamulah yang menjaganya, dan berilah olehmu belanja mereka dari harta itu. An-Nisa ayat 5. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kana alladhi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl." Jika yang berkepentingan bodoh atau lemah atau tidak pandai mengatur kepentingannya, maka hendaklah diatur oleh walinya sebagai gantinya dengan adil. Al-Baqarah 282. Baligh,
Anak-anak dianggap balik dewasa apabila padanya sudah ada salah satu sifat yang di bawah ini. 1. Telah sampai berumur 15 tahun. 2. Telah keluar mani. 3. Telah kotoran bagi anak perempuan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An ibni Umar, aradtu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauma Uhudin wa ana ibnu arba'a asyarata sanatan falam yujizni wa aradtu alaihi yaumal khandaqi wa ana ibnu khamsa asyarata sanatan fa ajazani. Dari Ibnu Umar, saya telah memajukan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang pada waktu peperangan Uhud, dan saya pada waktu itu baru berumur 14 tahun. Beliau tidak mau menerima, dan pada waktu peperangan Khandaq, saya memajukan diri pula, dan saya waktu itu telah berumur 15 tahun. Beliau menerima saya untuk ikut dalam peperangan Khandaq itu. Sepakat ahli hadis. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza balaghal atfalu minkumul hulumu falyasta'dinu kama sta'danal ladina min qablihim. Apabila telah terjadi pada anak-anak mimpi bersetubuh keluar mani, maka hendaknyalah mereka minta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka minta izin. An-Nur 59. Anak-anak telah dianggap pandai apabila mereka sudah dapat mengatur hartanya, tidak lagi disia-siakannya. Untuk mengetahui pandainya, hendaklah diuji dengan pekerjaan yang sering dilihatnya. Berarti, anak orang dagang diuji dengan jual beli, anak orang tani diuji dengan urusan pertanian, anak orang perusahaan diuji dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan perusahaan bapaknya. Wali yatim. Wali anak yatim kalau dia miskin tidak berhalangan dia mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya, sekadar keperluan hidupnya sehari-hari jika ia terhalang berusaha yang lain karena mengurus harta anak yatim yang dipeliharanya itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Orang yang mampu hendaklah ia menjaga, jangan mengambil belanja dari harta anak yatim. Dan orang yang miskin bolehlah ia mengambil belanja dari harta anak yatim secara yang pantas. An-Nisa ayat 6. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An Amr ibni Shu'aibin anna rajulan atan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam faqala inni fakirul laisali syai'u wali yatimu faqala kullu mimmali yatimika ghairu musrif. Dari Amri bin Shu'aib bahwa sesungguhnya seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berkata, sesungguhnya saya ini orang miskin, tak punya apa-apa, sedang saya memelihara anak yatim. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau boleh makan dari harta anak yatimmu, asal jangan berlebih-lebihan. Riwayat 5 orang ahli hadis selain dari Tirmidzi. Campurannya harta wali dan harta yatim. Mencampurkan harta wali dengan harta anak yatim tidak ada halangan asal dengan niat yang baik. Bukan dimaksud untuk merusak harta anak yatim itu, karena yang dilarang merugikan atau merusak harta anak yatim. Dalam soal ini bergantung kepada niat wali ketika hendak bertasarruf atau menjalankan harta anak yatim itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khaira wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, mengenai soal-soal yang bersangkutan dengan anak yatim. Jawablah, yang baik berbuat maslahat kepada mereka. Jika kamu mencampurkan harta kamu dengan harta mereka, maka mereka adalah saudara kamu juga. Tidak ada halangannya. Allah mengetahui niat orang-orang yang akan merusak dan orang-orang yang membuat maslahat terhadap mereka. Al-Baqarah 220. Sebab turun ayat di atas,
Karena ketika turun surat An-Nisa ayat 10, Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan jalan aniaya, maka kelak perut mereka akan dimakan, dibakar api neraka. Sahabat-sahabat Rasulullah meninggalkan anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharaan mereka karena takut mendengar ayat ini. An-Nisa ayat 10. Maka untuk menghilangkan kekhawatiran mereka dan anak-anak yatim terpelihara, maka Allah menurunkan ayat surat Al-Baqarah 220 di atas.